Assalamualaikum teman-teman, dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Dan perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Muslimah dari UPT SDN 005 Langgini, Bangkinang Kota. Kali ini saya akan bertutur kata dengan judul Asal-usul nama negeri lipat kain. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang emak dan anaknya yang bernama Mikin. Mereka tinggal di sebuah pulau terpencil atau disebut Batang Kampar. Si Mikin itu anak yang cerdas dan juga sangat yang kuat. Si emaknya Mikin itu bekerja sebagai mencari kayu bakar api di hutan. Dan emaknya si Mikin itu bekerja sebagai pencari ikan dengan peralatan apa yang ada. Dan si Mikin itu pun telah menginjak dewasa. Mikin ingin berniat sesuatu kepada emaknya. Mak, mana mak? Emak di sini nak, ada apa? Aku ingin berdagang ke negeri orang lain ya mak. Izin ya mak. Mikin berkata seperti itu kepada emaknya. Suatu hari kemudian, emak dan si Mikin itu telah menaiki sebuah kapal yang besar, di mana itu pun si Mikin pergi. Dan emaknya si Mikin itu pun berkata, "Nak, kamu hati-hati di sana ya nak. Jangan pernah lupakan emak." "Ya mak, aku akan selalu menjaga baik-baikku di sana. Dan aku tidak pernah melupakan emak." Mikin berkata seperti itu kepada emaknya. Suatu hari kemudian, setelah Mikin pergi, walaupun Mikin hanya berdagang kecil, tetapi ia juga punya otak yang cerdas dan juga sangat yang kuat. Suatu hari kemudian, si Mikin itu pun telah mempunyai sebuah kapal yang besar. Mikin mempunyai istri, pengawal, dan lainnya. Suatu hari kemudian, si Mikin itu pun kembali ke tempat kampungnya. Dan emaknya si Mikin pun melihat Mikin. "Mikin,
sudah lama tidak melihatmu, Nak. Hai orang tua, siapa kau? Kau bukanlah makku. Makku sudah meninggal. Tapi aku ini adalah makmu, Nak. Sudah berapa kali kukatakan kepada kau, kau bukanlah makku. Lalu si istrinya Mikin pun berkata, sayang, kamu tidak boleh seperti itu kepada ibu tua ini. Sangat kasihan dia. Tapi sudah berapa kali kukatakan kepada ibu tua ini. Sudah capek sekali aku. Mikin berkata itu seperti kepada emaknya. Lalu emaknya si Mikin itu pun berdoa. Ya Allah, tolonglah hamba. Jika si Mikin bukan anak kandung hamba, maka tolonglah ya Allah. Dan jika si Mikin itu anak kandung hamba, maka tolonglah perjalananmu ya Allah. Setelah itu, emaknya Mikin berdoa, dosanya si Mikin pun terjadi. Di mana itu pun sebuah ombak yang dahsyat, petir kilat. Tidak! Mengapa kapalku seperti ini? Tolong! Dan setelah itu pun Mikin dan istri yang lainnya pun telah meninggal. Warga-warga pun melihatnya. Mak, ini apa? Kok mirip kain yang dilipat, tapi kok jadi batu? Biarin aja, gak usah pikirin itu. Mendingan kita pergi aja. Ayo. Dan setelah itu pun warga-warga melihatnya. Hanya sampai disinilah saya bertutur kata. Tapi tunggu. Saya ada sedikit kesimpulan. Kesimpulan saya adalah bahwasanya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Sedikit saja kita durhaka, dosa kita pun banyak. Hanya sampai disinilah kita berjumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.